Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun minal khisali fin nari syarrun minan nari. Al-khuludu fin nari syarrun minan nari. Wa tawbihul malaikatil kuffara fin nari syarrun minan nari. Wa jiwaru syaitani fin nari syarrun minan nari. Wa ghadabullahi ta'ala fin nari syarrun minan nari. Wa arba'atun, dan adapun empat, minal khisoli, dari beberapa perkara, finnari, yang ada di dalam neraka, syarrun, ialah lebih buruk, minan nari, dari neraka, nafsiha, dirinya neraka. Apa saja empat hal tersebut? Al-khuludu finnari syarrun minan nari. Al-khuludu, adapun kekal, finnari, di neraka, syarrun, ialah lebih buruk, minan nari, dari neraka. Artinya tulul iqamati fiha asyaddu ala ahliha min dukhuliha. Tulul iqamati, adapun lamanya tinggal, fiha, di dalam neraka, asyaddu, ialah lebih berat, ala ahliha, atas penghuni neraka, min dukhuliha, daripada masuk neraka. Wa taubihul malaikatil kuffara fin nari syarrun minan nari. Wa taubihul malaikati, adapun celaan malaikat, al-kuffara, kepada orang-orang kafir, finnari, di dalam neraka, syarrun, ialah lebih buruk, minan nari, dari neraka itu sendiri. Fattaubihu at-ta'yiru wat-ta'nifu wat-tahdidu. Fattaubihu, maka adapun taubih, celaan, at-ta'yiru, ialah celaan atau ejekan, wat-ta'nifu, dan hinaan, wat-tahdidu, dan menakut-nakutin ataupun mengancam. Wajiwaru syaitani finnari syarrun minan nari. Wajiwaru syaitani, adapun bertetangganya setan, finnari, di dalam neraka, syarrun, ialah lebih buruk, minan nari, dari neraka itu sendiri. Fasyaitanu qarinu ahliha fi silsilatin wahidatin. Fasyaitanu, maka adapun syaitan itu, qarinu ahliha, ialah mendampingi penghuni neraka, fi silsilatin wahidatin, di dalam rantai wahidatin, yang satu. Wa ghadabullahi ta'ala fin nari syarrun minan nari. Wa ghadabullahi, adapun kemurkaan Allah ta'ala, padahal maha luhur siapa Allah, fin nari, di neraka, syarrun, ialah lebih buruk, minan nari, dari neraka itu sendiri. Wa ahlullahi ta'ala la yubaluna fi dukhulin nari. Wa ahlullahi ta'ala, adapun ahlinya Allah ta'ala, la yubaluna, ialah tidak memperdulikan siapa mereka, min dukhulin nari, dari masuknya ke neraka. Idza, apabila hasala lahur ridwanu minallahi ta'ala. Idza, apabila hasola, hasil, lahum, bagi mereka, ar-ridwanu, apa kerelaan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Fal hayatu wal aqaribu fin nari la tata'allamu biha. Fal hayatu, maka adapun ular, wal aqaribu, dan kalajengking, fin nari, yang ada di neraka, la tata'allamu, ialah tidak dapat menyakiti apa annar, biha, kepada al-hayah wal aqarib. Li'anna Allah ta'ala radiya anha fi dukhulihan nara. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, radiya, ialah rela siapa Allah, anha, kepada al-hayat wal aqarib, fi dukhuliha, pada masuknya al-hayat wal aqarib, an-nara, kepada neraka. Di sini dinyatakan bahwa terdapat empat perkara yang ada di dalam neraka, justru lebih buruk dan lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Apa saja empat perkara tersebut? Yang pertama adalah kekal di dalamnya lebih buruk daripada neraka. Artinya, lamanya tinggal di dalam neraka itu lebih menyiksa bagi penghuni neraka daripada mereka masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, celaan para malaikat, hinaan para malaikat, serta ancaman mereka kepada orang-orang kafir
yang ada di dalam neraka itu lebih buruk daripada masuk neraka. Adapun celaan itu adalah hinaan, cacian, serta ancaman dari para malaikat. Selanjutnya, bertetangganya setan di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Setan itu akan menemani penghuni neraka dalam belenggu dan rantai yang sama. Selanjutnya yang terakhir adalah kemurkaan Allah di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Para ahli Allah tidak akan pernah memikirkan lagi apakah ia nantinya akan masuk ke dalam neraka atau tidak. Karena yang penting bagi mereka adalah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Sehingga meskipun mereka masuk ke dalam neraka misalnya, seperti ular ataupun kalajengking, maka neraka itu pun tidak akan menyakiti dan melalap kulitnya. Sehingga mereka tidak akan merasa sakit karena Allah telah ridho kepada mereka. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz wa arba'atun. Ini adalah isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada, sebab lafadz arba'atun ini adalah merupakan adat. Jadi sekalipun berupa isim nakiroh, namun adat boleh berkedudukan sebagai mubtada. Selanjutnya kita perhatikan lafadz syarrun. Pada asalnya, lafadz syarrun ini adalah asyroru, mengikuti wazan af'alu. Sehingga manakala masih berbentuk asal yaitu lafadz asyroru, maka ketika dalam keadaan rofa sebagai khobar daripada mubtada, ia tidak dapat menerima tanwin. Namun ketika lafadz asyroru sudah berubah bentuk menjadi syarrun, maka perubahan bentuk itu merubah pula status daripada lafadz asyroru yang merupakan isim ghairu munsorif menjadi munsorif. Sehingga untuk lafadz asyroru tidak dapat menerima tanwin karena termasuk isim ghairu munsorif, namun untuk lafadz syarrun sudah dapat menerima tanwin karena perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita perhatikan lafadz asyaddu. Asyaddu ini termasuk dari isim ghairu munsorif sehingga tidak dapat menerima tanwin. Jadi lafadz asyaddu ini tidak boleh dibaca dengan asyaddun. Ilat yang ada pada lafadz asyaddu ini ada dua. Yang pertama karena berupa sifat atau wasfiyah, dan yang kedua karena mengikuti wazan fi'il. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa taubihul malaikati al-kuffara. Lafadz al-kuffara ini dinasobkan karena sebagai maf'ul bih dari lafadz taubih, di mana lafadz taubih ini adalah masdar, dan masdar dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Artinya masdar ini dapat memiliki fa'il dan juga dapat memiliki maf'ul bih. Dalam susunan ini lafadz al-malaika adalah fa'il daripada lafadz at-taubih di dalam segi maknanya. Namun dalam segi lafadznya, lafadz al-malaika ini dijerkan karena sebagai mudhof ilaih. Jadi maknanya adalah wa taubihul malaikati, adapun mencelanya para malaikat. Jadi malaikat ini adalah pelaku daripada taubih, sementara al-kuffaro di sini adalah maf'ul bihnya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa ahlullahi. Di sini terdapat banyak lafadz ahlun, yaitu ala ahliha, qarinu ahliha, dan lafadz wa ahlullahi. Lafadz ahlun ini dapat pula berubah menjadi alun dengan melalui proses iklal, di mana huruf ha di sini nantinya akan dirubah bentuknya menjadi huruf hamzah, sehingga ahlun menjadi a'lun. Selanjutnya hamzah yang kedua itu dirubah dengan huruf mat yang sesuai dengan harkat yang terletak sebelumnya, di mana harkat yang terletak sebelum hamzah yang kedua ini adalah berupa fathah, dan huruf ilat yang sesuai dengan harkat fathah adalah berupa huruf alif, sehingga pada akhirnya ahlun akan berubah menjadi alun. Dan lafadz alun ini seringkali kita jumpai, seperti ketika kita membaca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, itu pada asalnya adalah wa ala ahlihi. Jadi ahlun ketika diprosesi lal berubah menjadi alun. Wallahu a'lam bishawab.